Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Yesus jidu deminggi ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema begini ya, temanya ya. Ayat Alkitab yang tidak relevan. Saudara-saudara, ayat Alkitab tidak relevan bukan berarti ayat Alkitabnya dihapus atau ayat Alkitabnya dihilangkan, tidak. Tetapi ayat itu sudah tidak relevan untuk keadaan dan kondisi sekarang. Pak, ayat Alkitab mana ada yang tidak relevan? Ya, Anda harus memahami setiap ayat Alkitab itu ada konteks waktunya, ya. Secara sederhana begini saudara-saudara ya. Ada ayat Alkitab yang menulis Yesus saat jadi bayi. Apakah Yesus hari ini masih bayi? Terus kalau Anda mengatakan bahwa ayat Alkitab Yesus bayi itu dipakai untuk dasar keimananku hari ini, apa Anda layak memakai dasar keimanan waktu Yesus bayi? Tidak layak, Pak, sebab Yesus sekarang sudah nggak bayi. Betul. Yesus jadi manusia. Apakah Anda layak memakai ayat-ayat yang Yesus masih jadi manusia untuk kondisi sekarang? Layak enggak? Ya enggak, Pak, kan Yesus sudah enggak jadi manusia. Itu maksudnya ayat Alkitab yang tidak relevan. Jangan Anda kutip ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan ini sebagai dasar keimananmu hari ini. Apalagi Anda mengajarkan kepada jemaatmu dari atas mimbar, kamu mengajarkan ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan dengan kondisi hari ini. Yesus masih bayi, Yesus masih jadi manusia. Udah tidak relevan. Loh, emang Yesus sekarang jadi apa, Pak? Ya jadi Allah dong. Yesus naik ke surga jadi Allah. Bukan jadi manusia lagi, bukan jadi bayi lagi. Jadi pakailah ayat-ayat Alkitab yang kondisi relevan dengan hari ini, Yesus sebagai Allah di surga. Emang ada, Pak, ayat Alkitab Yesus Allah di surga? Ada dong. Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, "Aku menjadi Allahnya." Bahasa gaulnya gini, saudara-saudara, tak kasih tahu yo, aku ini jadi Allah di surga. Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang maha kuasa. Kurang apa lagi? Ya, oke. Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi Bapak Ibu Saudara mengutip-ngutip ayat ini untuk kondisi sekarang. Kalau Anda sedang khotbah hal itu, ya Anda harus katakan bahwa ini adalah kondisi zaman sudah berlalu ya. Contohnya kalau Anda mau sedang khotbah dalam perayaan Natal, tentu saja Anda mencomot-comot ayat Alkitab Yesus bayi. Jangan lupa dijelaskan hari ini Yesus sudah tidak jadi bayi. Ngerti? Oh iya ya Pak ya. Contoh Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau dalam keadaan normal tidak sedang merayakan Paskah, Anda layak nggak comot ayat ini untuk keimananmu hari ini? Tidak layak, Pak. Kan Yesus sudah nggak jadi bayi. Atau pinter. Ini ayat Alkitab yang tidak relevan untuk Anda khotbahkan hari ini. Yesus telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Udah lewat itu, Pak. Sudah nggak relevan. Contoh lagi. Yohanes 17 ayat 3. Bapa, Engkaulah Allah yang benar. Yesus cuman utusan Allah. Masih relevan nggak ayat ini? Waktu itu kan Yesus jadi manusia, betul. Hari ini Yesus masih manusia enggak? Enggak, Pak. Jadi kalau ayat ini Anda sebagai dasar keimanan, pantas enggak? Enggak pantas, Pak. Sebab ada 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Ada Wahyu 21 ayat 7, Yesus menjadi Allah. Ada Wahyu 1 ayat 8, Yesus Tuhan Allah.
Anda tidak bisa memakai ayat Yohanes 17 ayat 3 untuk konteks hari ini. Yesus sudah nggak jadi manusia lagi. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa pada Bapa. Masih pantas nggak ayat ini untuk Anda khotbahkan? Hari ini Yesus masih sujud nyembah Bapa. Masih layak nggak? Ya enggak, Pak, ketinggalan kereta, betul. Sebab hari ini Yesus sudah bukan manusia yang sujud nyembah Bapa. Ya, Anda mesti pahami bahwa ketika Anda khotbah Matius 26 ayat 9, jangan lupa Anda ngasih tahu saudara-saudara, ini terjadi waktu Yesus masih jadi manusia. Tapi hari ini Yesus sudah bukan manusia lagi. Ya, Yesus sujud nyembah Bapa itu dulu waktu Yesus manusia. Yang terjadi sekarang, Yesus disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3. Dan semua umatnya menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Ayat 4 lalu melihat wajahnya. Dulu Yesus sujud nyembah Bapa, sekarang Yesus disembah di surga. Clear? Clear. Contoh lain misalnya Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Ini sudah expired, tidak relevan, sudah ketinggalan kereta. Ya, Yesus waktu jadi manusia, Bapa lebih besar dari Yesus. Ya, Yesus itu diutus oleh Bapa. Coba lihat ya. Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengutus penghibur dari Bapa. Yesus mengutus roh kebenaran keluar dari Bapa. Coba, dulu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus berbicara, nanti ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diutus oleh Yesus keluar dari Bapa. Anda tidak bisa lagi mengatakan Bapa lebih besar dari Yesus. Itu dulu waktu Yesus jadi manusia. Ada ayat Alkitab yang lain, ketika Yesus jadi Allah, maka Yesus mengutus Roh Kudus, roh kebenaran keluar dari Bapa. Jadi Bapa diutus oleh Yesus, Bapa tunduk oleh Yesus. Anda nggak bisa bantah ayat ini. Yohanes 15 ayat 26. Contoh lain, Matius 24 ayat 35. Ini sama dengan Markus 13 ayat 32 kalau tidak salah ya. Cuma Bapa yang tahu hari kiamat ya. Malaikat nggak tahu, anak nggak tahu. Lalu Anda pakai ini, anak nggak tahu hari kiamat ya. Cuman Bapa. Itu waktu Yesus jadi manusia. Untuk kondisi sekarang yang benar mana? Yang benar Wahyu 20 ayat 11. Dari hadapan Yesus lenyaplah langit dan bumi. Di 21 ayat 1, laut pun tidak ada lagi. Hari kiamat yang menentukan Yesus, karena Yesus sekarang sudah sebagai Allah. Ya, dulu Yesus tidak tahu karena Yesus sebagai manusia. Anda tidak boleh ya toh mencomot-comot ayat waktu Yesus jadi manusia yang sudah tidak relevan. Anda doktrinkan kondisi hari ini. Padahal hari ini Yesus Allah. Masih pantas nggak? Nggak pantas, Pak. Tapi ayatnya dihapus nggak? Ya nggak. Ketika Anda khotbah soal ini, Anda harus kasih tahu para jemaat, ini yang kami khotbahkan ini waktu Yesus jadi manusia. Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Itu waktu dari manusia. Tetapi sekarang Yesus tahu hari kiamat. Yang menentukan kiamat Yesus. Wahyu 20 ayat 11. Ya. Tadi Yohanes 14 ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Yang mengutus Roh Kudus siapa? Bapa. Ya, masih relevan nggak? Tidak, karena ini Yesus sedang jadi manusia. Bacalah Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran, kuutus keluar dari Bapa. Loh, kok kebalik? Dulu Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, kok sekarang Yesus mengutus Roh Kudus, roh kebenaran keluar dari Bapa. Dulu Bapa yang mengutus, sekarang Yesus yang mengutus, Bapanya diutus.
Yang relevan sekarang mana? Yang Yesus mengutus Roh Kudus keluar dari Bapa. Dulu Yesus masih jadi manusia, ya. Sekarang Yesus sebagai Allah itu. Contoh lagi, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Doa Bapa kami yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu. Masih relevan enggak? Ya enggak dong. Karena Yesus sudah enggak jadi manusia. Yesus sekarang di surga. Yesus nyuruh, Yohanes 16 ayat 26, kamu akan berdoa dalam namaku. Enggak lagi dalam doa kepada Bapa. Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul doa kepada Yesus, misalnya di dalam Kisah 4 ayat 24, Kisah 4 ayat 29 sampai 31 itu doa dan menyembah kepada Yesus. Nggak ada yang nyembah Bapa, ya. Jadi sudah nggak relevan kalau Anda doa Bapa kami, sudah nggak relevan karena Bapaknya saja sudah nggak ada. Kan Bapa itu kiasan Yesus. Sekarang doa itu langsung pada Yesus. Ada ayatnya? Nggak ada. Yohanes 16 ayat 26. Atau Yohanes 14 ayat 14. Dulu Yohanes 14 ayat 13. Yesus melakukan sebagai perantara doamu. Ya. Oke, termasuk di dalamnya tentu baptisan. Baptisan adalah di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada lagi baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Oke, jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, jangan memakai ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan dengan kondisi sekarang. Itu di dalam pengajaran kami sering disebut sebagai konteks waktu ayat Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, Anda tidak salah, Anda mau nyembah Bapa itu nggak salah, tapi konteks waktumu sudah lewat. Yesus sudah nggak ada di bumi, kok kamu masih nyembah Bapa? Emang beresiko nggak, Pak? Kalau sekarang kita nyembah Bapa, sangat beresiko dan disebut oleh Yesus masuk neraka. Yohanes 8 ayat 24, ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah. Pak, akulah Dia itu akulah Allah apa akulah Bapa? Ya akulah Allah dong. Kan Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7 berkata, aku Allah. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah. Yesus nggak berkata, aku Tuhan Bapa atau aku Bapa. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah, mati dalam dosamu. Mati dalam dosa artinya ya Anda di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa siapa? Iblis. Maka Anda persis dengan dengan Yohanes 8 ayat 44 yang ditujukan kepada orang-orang Farisi. Iblis jadi bapamu persis sama karena akibatnya sama. Orang-orang Farisi yang menyembah bapa iblis juga masuk neraka, disebut Kristen ular beludak, ya, di dalam Matius 23 ayat 33. Anda yang ngotot nyembah bapa persis mengulang kesalahannya Yahudi. Anda disebut Kristen kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41, masuk ke neraka. Dijamin kalau Anda masih nyembah bapa pasti ke neraka. Dijamin Anda persis dengan orang Yahudi yang masih ngotot nyembah Yahweh. Jangan comot-comot ayat Alkitab ketika Yesus masih jadi bayi, Yesus masih jadi manusia. Anda harus pahami ada ayat Alkitab Yesus di surga sebagai Allah yang benar itu. Kami masih nggak tahu, Pak. Ikut sekolah Alkitab ke sini, tanya pendeta HTD, debat sama pendeta HTD, boleh nanya. Kalau Anda tidak paham Yesus Allah. Tapi Anda jangan maksain ayat-ayat Alkitab yang Yesus masih jadi manusia, masih bayi, Anda paksain diajarkan kepada jemaatmu. Kamu akan dimasukkan dalam liang kubur paling dalam bersama iblis dan malaikatnya. Tak kasih tahu, hidupmu tidak berguna. Anda akan ditampar malaikat. Tinggal tunggu waktu. Saya ulang, ya. Ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan ketika Yesus masih bayi, ketika Yesus masih jadi manusia, udah tidak relevan. Tidak berarti ayatnya dibatalkan. Pak, boleh nggak kita khotbah itu? Boleh, tapi Anda harus jelasin. Waktu Natal Anda pakai ayat-ayat ketika Yesus bayi, kelahiran Yesus. Anda harus jelasin, wahai para jemaat, kita membahas Natal, ayat Alkitabnya Yesus lahir. Tapi hari ini Yesus bukan bayi. Anda cari bayi, Yesus sudah nggak ada. Hari ini Yesus sudah Allah. Anda harus jelaskan itu ya.
Kalau Anda sedang menjelaskan Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu Allah yang benar, Yesus nyembah Bapa, Yesus sujud pada Bapa. Konteksnya harus Anda jelasin. Dulu waktu Yesus jadi manusia, sekarang Yesus jadi Allah, justru Yesus disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3, ayat 4, semua beribadah kepadanya, kita akan melihat wajahnya. Maupun Wahyu 4 ayat 8, segala pujian penyembahan itu untuk Yesus yang duduk di tata surga itu. Anda harus jelaskan seperti itu. Tidak dilarang Anda khotbah ayat-ayat yang sudah tidak relevan, tapi harus dijelaskan Yesus sekarang sudah enggak seperti ini. Anda masih doa Bapa kami, apakah hari ini Anda layak doa Bapa kami? Tidak. Bapaknya saja sudah nggak ada kok. Bapak kan kiasan Yesus. Anda masih ngotot doa Bapa kami, lalu orang sebelah, umat siapa lagi ngomong, Kristen itu nggak waras ya. Bapaknya saja udah nggak ada kok nyembah Bapak. Katanya Yesus juru selamat. Ayo, juru selamatmu siapa? Yesus. Tuhan itu luar biasa. Yesus penuh mujizat, penyembuh. Dalam nama Yesus diselamatkan. Lalu orang sebelah, loh kalau Yesusmu hebat kok kamu nyembah Bapak? Kamu waras nggak? Nggak usah diputer-puter ya toh. Bapak itu pribadi begini begitu, itu tafsirmu. Anda harus pakai ayat Alkitab. Bapak itu kiasan Yesus. Ada Yohanes 16 ayat 25 clear. Kalau Anda memahami Bapak itu kiasan Yesus, ayat Alkitab very clear. Pikiranmu dibuka, twing twing twing. Ngerti ayat Alkitab, paham. Clear Bapak Ibu Saudara, para pendeta ya, Katolik maupun Protestan ya, Anda sekarang masih memakai Deuterokanonika di Katolik ya, ada penyembahan Maria, penyembahan patung Yesus. Ya, kami tahu Anda karena belum dibuka pikiranmu. Lalu Anda ajarkan kepada jemaat ya toh. Nyembah Maria nggak apa-apa, nyembah patung Yesus nggak apa-apa, nyembah itu nggak apa-apa. Pakailah ayat-ayat Alkitab yang Yesus hari ini sebagai apa? Sebagai Allah. Apalagi Anda pakai Deuterokanonika yang tidak ada di Alkitab. Ya, para teolog, pendeta-pendeta dari Tritunggal jangan mengajarkan segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah itu pribadi. Ada ayatnya enggak ada. Terus apakah hari ini itu masih ada itu? Bapa, Anak, Roh Kudus masih ada enggak? Ya kagak. Hari ini yang ada Yesus. Yesus itu juga Roh, Yesus itu juga Allah, Yesus itu juga Tuhan Allah. Semua ada ayatnya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu seperti ini ya. Ayat-ayat Alkitab yang tidak relevan. Pahami ini, nanti Anda akan tahu sembah Yesus Allah yang benar sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita Andiata BBS.